Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Chandra. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cerita kepada kalian semua tentang pengalaman saya saat mengikuti tes CPNS di tahun 2019 kemarin. Semoga saja video yang saya buat ini dapat memberikan motivasi kepada kalian semua dalam menghadapi tes CPNS di tahun 2021. Dan melalui video ini juga saya mendoakan teman-teman semua agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala saat mengikuti tes CPNS dan akhirnya teman-teman dinyatakan sebagai ASN, baik dia itu PNS maupun P3K. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan dukungannya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah sini, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali ada video terbaru di channel ini. Di sini saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya itu mengikuti tes CPNS di tahun 2019 kemarin, dan itu merupakan saat-saat pertama dan terakhir saya mengikuti seleksi CPNS. Mengapa demikian? Karena di tahun 2019 kemarin itu adalah pengalaman pertama saya mengikuti tes CPNS. Dan juga kenapa saya baru pertama kali mengikuti tes CPNS, padahal di tahun 2018 kemarin itu sudah dibuka pelamaran umum, dan saat itu saya tidak bisa ikut teman-teman karena saya juga di tahun 2018 sedang mengikuti PPG, itu pendidikan profesi guru, yang sama-sama tidak kalah pentingnya dengan tes CPNS juga. Dan kemarin itu saya mengambil keputusan untuk fokus mengikuti PPG terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita lulus dari PPG, kita akan mendapatkan sertifikat pendidik teman-teman. Dan setelah itu, sertifikat pendidik itu nantinya akan kita jadikan sebagai nilai tambahan saat kita mengikuti tes CPNS. Makanya saya mengambil keputusan untuk tidak ikut tes di tahun 2018 dan mungkin saya akan lanjut ke 2019. Dan alhamdulillah di tahun 2019 dibuka lagi tes CPNS teman-teman, dan juga di situ saya mengambil kesempatan dan mengikuti tes CPNS. Kenapa saya mengatakan itu adalah hal terakhir juga? Karena alhamdulillah saat tes CPNS itu saya dinyatakan lulus teman-teman, dan sehingga saya tidak mengikuti lagi tes CPNS di tahun-tahun berikutnya. Oke, mengingat tes CPNS kemarin itu sangat rumit dan sangat berat tantangannya teman-teman, saya tidak main-main lagi. Saya harus memiliki kesiapannya yang matang. Saya melakukan segala sesuatu agar saya bisa lolos. Tentunya tidak menggunakan uang, tidak menggunakan deking, karena kita berasal dari keluarga sederhana yang tidak punya uang, dan juga kita tidak berasal dari keluarga yang punya jabatan ya teman-teman. Dan asal kalian tahu semua itu uang ataupun jabatan ataupun deking itu tidak ada pengaruhnya di tes CPNS ini teman-teman, baik di tahun 2019 kemarin maupun di tes CPNS ke depan. Karena tes CPNS sekarang itu adalah transparan. Siapa yang memiliki kemampuan, maka dialah yang bisa menjadi ASN. Dan mengingat hal itu teman-teman, tentunya saya memiliki trik dan juga rahasia tersendiri saat mengikuti tes CPNS kemarin. Setidaknya saya memberitahukan kepada teman-teman semua 4 hal yang perlu teman-teman persiapkan, yang perlu teman-teman lakukan untuk menghadapi tes CPNS di tahun 2021 ini. Dan walaupun sebenarnya masing-masing peserta itu beda-beda, namun apa yang saya sampaikan ini adalah real, sesuai dengan apa yang saya lakukan di tahun 2019 kemarin. Apa itu teman-teman? Yang pertama itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu adalah saya prioritaskan di urutan pertama, yaitu berbakti kepada orang tua. Karena ridho orang tua itu adalah ridho Tuhan juga teman-teman. Apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari dukungan kedua orang tua teman-teman. Dan itu sudah saya buktikan sendiri. Dan hal yang kedua yang perlu saya lakukan kemarin itu, dan juga saya sarankan kepada teman-teman semua, yaitu berbanyaklah bersedekah. Banyak bersedekah dalam hal ini teman-teman, bukan besarnya, bukan banyaknya, tapi sesering apakah teman-teman memberikan sedekah. Walaupun dia sedikit, tapi kita tulus ikhlas memberikannya, maka insya Allah itu akan bernilai pahala. Dan tentunya dengan pahala itu kita akan dimudahkan untuk mengikuti tes CPNS. Dan trik ketiga itu teman-teman, berdoa. Kita harus berdoa, memperbanyak doa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan
diluaskan segala pemikiran kita, diberikan kelancaran saat mengikuti tes, agar segala sesuatu yang teman-teman pelajari bisa masuk di dalam otak, dan saat mengikuti tes nanti teman-teman bisa ingat apa yang teman-teman pelajari. Dan itu adalah cara ketiga ya, trik ketiga. Dan trik terakhir ini adalah belajar ya teman-teman. Saya rasa tanpa belajar di tes-tes CPNS ini, jangan harapkan teman-teman bisa menjadi CPNS, karena belajar juga menjadi hal yang menentukan kita itu bisa nggak jadi CPNS. Nah, bayangkan teman-teman mengikuti seleksi SKD tanpa ada persiapan sedikit pun. Saya rasa teman-teman akan kewalahan, dan tentunya soal-soal yang teman-teman hadapi nantinya itu bukanlah soal-soal seperti anak SD, namun soal-soalnya itu tingkat tinggi teman-teman, atau HOTS, bersifat HOTS, high order thinking skill, dan itu akan mengecoh kita karena jawaban yang akan kita lihat itu semuanya nanti akan sama, dan di situ dibutuhkan keahlian kita dalam menebak mana yang sebenarnya jawaban yang dimaksud oleh pembuat soal, dan itu tanpa belajar kita tidak akan bisa menjawabnya. Kenapa saya prioritas keempat belajar ini? Walaupun sebenarnya kita belajar mati-matian teman-teman, namun yang ketiga hal tadi itu kita lupakan, berbakti kepada orang tua, bersedekah, dan juga berdoa kepada Tuhan. Sebanyak apapun teman-teman belajar, maka itu akan sia-sia, tidak ada gunanya teman-teman. Bisa nggak bayangkan saat itu Tuhan menutup pikiran teman-teman, mencabut semua ilmu teman-teman. Bisa nggak teman-teman menjawab tes? Tentunya tidak teman-teman. Makanya belajar saya prioritaskan di urutan keempat, dan urutan pertama sampai ketiga itu adalah prioritas utama yang saya lakukan teman-teman. Oke, itulah tadi keempat trik yang saya lakukan sebelum saya mengikuti tes SKD teman-teman. Dan rentang waktu dari setelah pendaftaran sampai pelaksanaan seleksi SKD itu sekitar 4 bulan ya teman-teman, karena pengumuman pelaksanaan seleksi SKD itu di bulan Januari dan pelaksanaan SKD di bulan Februari. Dan saat mengikuti seleksi SKD teman-teman, alhamdulillah saya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya bisa menjawab soal saat itu meskipun nilai yang saya dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Namun saya sangat bersyukur sekali teman-teman, karena saya bisa menjawab soal melebihi dari ambang batas yang telah ditentukan, dan itu artinya saya bisa lolos dan bisa mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Yang seharusnya teman-teman kami itu mengikuti seleksi SKB di bulan 5, namun lagi-lagi kita dihadapkan dengan masalah yang sedang melanda negeri kita ini, yaitu virus corona atau COVID-19, sehingga jadwal SKB pun diundur dan baru terlaksana di bulan Oktober 2020 kemarin. Dan setelah saat SKB teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sertifikat pendidik sangat membantu, dan betapa pentingnya sertifikat pendidik itu di saat SKB kita hanya dituntut untuk mengikuti seleksi saja teman-teman. Meskipun yang kita jawab saat ujian itu hanya 1 soal, 2 soal saja teman-teman, kita sudah dinyatakan lulus, dan sertifikat pendidik kita itu dihargai dengan nilai maksimal teman-teman. Karena itu menandakan bahwa saya sudah ada tanda-tanda menjadi ASN. Namun saya tidak bahagia terlebih dahulu, karena masih banyak tantangan yang perlu dihadapi lagi, yaitu menunggu penerbitan NIP ya teman-teman. Kalau nggak salah NIP itu terbit di awal November ya teman-teman, di awal November, dan alhamdulillah saat itu NIP semuanya sudah keluar. Itu berkat kerja keras juga dari kabupaten kami, dari BKD, untuk memperjuangkan agar NIP kami bisa secepatnya keluar. Di sini juga saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang terkait. Dan setelah penetapan NIP teman-teman, tibalah saatnya pengumuman pemberkasan. Dan setelah pemberkasan, kita menunggu hasil akhir ya teman-teman, yaitu penerbitan SK. Dan SK kami itu dikeluarkan kalau nggak salah akhir Januari 2021 kemarin, dan alhamdulillah kami sudah aktif di instansi kami di awal bulan Februari 2021 kemarin. Dan saya sangat bersyukur teman-teman, dan akhirnya saya bisa menjadi ASN, bisa mewujudkan impian saya, bisa membahagiakan kedua
orang tua saya. Dan harapan saya dengan saya membuatkan video ini, teman-teman bisa terinspirasi, termotivasi, memberikan semangat kepada teman-teman semua untuk mengikuti seleksi ASN di tahun 2021 ini, baik CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa saya kembali mengajak teman-teman semua untuk memberikan support di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman semua, agar mereka juga mendapatkan informasi-informasi penting dari channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.